Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar Gemar Online pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Puji nama Tuhan, pagi hari ini, lewat bacaan kita, Rasul Paulus ingin menasihati setiap kita untuk kita lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menggunakan kebebasan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kebebasan untuk memilih. Rasul Paulus ingin menasihati kepada setiap kita agar kita bisa berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan free will itu. Dan semata-mata kita harus bisa menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini ada dua cara yang Rasul Paulus ingin sampaikan pada setiap kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kebebasan yang kita miliki. Yang pertama, apakah yang kita lakukan itu berguna? Di ayat yang ke-23a ini dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi menurut Rasul Paulus, kata berguna memiliki makna demikian, yaitu sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Jadi ketika sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan itu tidak memiliki sebuah manfaat dan tidak bisa dinikmati oleh orang lain, kita perlu untuk tidak memperkatakan itu, untuk tidak melakukan hal itu. Jadi di sini Rasul Paulus ingin kita belajar untuk mengerem diri kita, supaya apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan, perbuat, jika itu tidak berguna, jika itu tidak memiliki manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, janganlah kita lakukan. Yang kedua, apakah yang kita lakukan itu membangun? Di sini Rasul Paulus juga ingin katakan, menurut Rasul Paulus, membangun memiliki makna, yaitu sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang memulihkan, sesuatu yang memperbaiki, sesuatu yang memberikan pertumbuhan agar menjadi lebih bijaksana. Di sini dalam ayat yang ke-23b dikatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Di sini sudah sangat jelas dikatakan, dan Rasul Paulus ingin ingatkan kepada setiap kita, jika perkataan atau perbuatan kita ini tidak memberikan manfaat, tidak menguatkan, tidak memulihkan seseorang, tidak memperbaiki orang lain, tidak memberikan pertumbuhan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, kita perlu untuk tidak melakukannya. Di sini ada dua hal yang ingin Rasul Paulus sampaikan pada setiap kita sebagai sebuah nasihat untuk kita bisa bersama-sama ingat dan pelajari. Yang pertama, apakah yang kita lakukan itu berguna? Di sini yang dimaksudkan berguna adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Jika itu tidak memberikan manfaat dan tidak dapat dinikmati, dirasakan oleh orang lain, janganlah kita melakukannya.
Yang kedua, apakah yang kita lakukan itu membangun? Di sini jika perkataan atau perbuatan kita tidak malah menguatkan orang lain, tidak malah memulihkan orang lain, memperbaiki orang lain, memberikan perubahan, pertumbuhan yang lebih baik lagi kepada orang lain, lebih baik kita jangan melakukannya, lebih baik jangan kita memperkatakannya. Kita seringkali tidak memikirkan sejauh mana dampak dari perbuatan maupun perkataan kita. Kita seringkali lupa dan seringkali kita asal mengucapkan, asal melakukannya tanpa pertimbangan yang matang. Pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar lewat Rasul Paulus supaya kita bisa lebih bijak lagi, bisa lebih berhati-hati lagi di dalam memperkatakan sesuatu, di dalam melakukan sesuatu. Kita harus ingat apakah itu berguna dan apakah itu membangun. Jika dua kata ini tidak ada atau tidak mewakili dua kata ini, alangkah lebih baiknya kita jangan melakukannya. Dua kata ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dan dua kata ini menjadi filter yang sangat bagus buat setiap kita, supaya kita bisa lebih hati-hati dan supaya kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan kebebasan yang Tuhan kasih sama kita. Dan semoga kita mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua yang mendengarkan Gemar Online pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh jagai istirahat kami semalam Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh dapat bangun dengan keadaan tubuh yang puji Tuhan segar, dan kami dapat boleh mendengarkan renungan singkat lewat Gemar Online ini ya Bapak. Terima kasih Bapak buat kebenaran dan renungan singkat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam setiap hidup kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memeteraikan renungan ini, dan kami rindu untuk menghidupi kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan menjagai dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.